Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Saat setan menyesatkan Nabi Muhammad, apa yang dilakukannya? Seorang manusia terbaik seperti Nabi Muhammad SAW pun pernah diganggu oleh setan. Hal ini terbukti dari kisah dalam salah satu ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 203. Berdasarkan tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 2 karangan Profesor Dr. Tengku Muhammad Hazbi As-Sidihi, kisah bermula saat Nabi Muhammad SAW belum juga menyampaikan satu ayat yang diwahyukan kepadanya. Hal ini lantaran wahyu untuk Nabi Muhammad SAW terlambat turun. Hingga kemudian para setan pun mengetahui hal ini. Mereka hendak mengambil kesempatan untuk menyesatkan dan melemahkan Nabi Muhammad SAW. Mereka mencoba menyesatkan Nabi Muhammad SAW agar beliau membuat sendiri ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengumpulkannya menjadi kesatuan yang padu tanpa harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para setan bertanya, "Mengapa kamu tidak menciptakan sendiri ayat-ayat itu, lalu kamu mengumpulkannya?" Sebaliknya, tidak semudah itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dilemahkan. Nabi Muhammad SAW secara tegas mengatakan, "Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak mengada-ngada atau membuat sesuatu ayat. Aku ini hanyalah Rasul." Lebih lanjut dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW menyebut, Al-Quran adalah hujah atau argumen nyata pada ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk sekaligus rahmat bagi alam semesta. Keterangan ini diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 203 yang artinya, "Jika engkau Nabi Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, 'Mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu?' Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." Kisah ini menjadi bukti mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan hambanya untuk memohon perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Salah satunya ketika hendak membaca Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, "Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." Dalam surat Al-Falaq ayat 1-5 pun termaktub anjuran untuk memanjatkan doa melindungi diri dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." Mengutip buku Amalan-Amalan Ampuh Pengusir Setan dan Jin Jahat oleh Ahmad Zaki El-Shafa, kalimat ta'awudz, ayat kursi, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Baqarah dapat dibaca setiap hari agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dari keburukan dan tipu muslihat setan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan kita pula senantiasa melindungi dari godaan jin dan setan yang terkutuk seperti Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.